Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Karena seringnya memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul. Abu Nawas mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut hakim yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi, wajar kalau aku memberikan hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu, kalian adalah orang pintar dan berpendidikan. Tapi, kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas bukan hanya butuh kecerdasan, tapi juga butuh kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Kalau soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, saya akan uji kalian dengan kasus yang sederhana. Bila kalian bisa memecahkannya, saya tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut, Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Nah, sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendeklah garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Dan tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawan-kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi, kalau kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan tanya pada keempat kawanmu itu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung menemukan jawabannya. Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, jika kalian sudah menyerah, maka akan aku panggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada kelima hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang dibuat Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada kelima hakim tersebut,
Kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah. Untuk membuat garis menjadi lebih pendek, kalian tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan masalah. Abu Nawas menangkap pencuri dengan sebatang tongkat. Pada suatu hari, kota Baghdad digemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah saudagar kaya raya, dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri. Nampaknya, pencuri tersebut sangat profesional. Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan untuk mengejar pencuri itu. Namun si maling tak kunjung tertangkap. Sang saudagar kaya raya semakin gusar dibuatnya. Bagaimana tidak, sudah uangnya diambil, kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut. Hebatnya lagi, tak ada satupun pertanda yang bisa ditunjukkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan meskipun telah mendesak pejabat setempat, tetap saja hasilnya nihil. Pada akhirnya, sang saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Namun, meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut, si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman, karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya, si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta curiannya. Namun, setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Semua harapan bertumbuh pada Abu Nawas. Kasak-kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai, kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian mencurinya, maka tongkat akan bertambah 1 telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pun pulang. Dan si pencuri bingung mikirin bagaimana caranya biar bisa lolos keesokan harinya. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Singkat cerita, keesokan harinya semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya.
Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang 100 dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kotanya. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Paduka yang mulia, untuk menghadapi Abu Nawas, sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas, saran salah satu menteri. Dulu saya pernah melakukan itu. Tapi ternyata tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab Abu Nawas, balas Baginda Raja. Begini Paduka, saya punya kenalan ulama dari negeri seberang. Beliau lebih cerdas dan berilmu tinggi. Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas, timpal sang menteri. Baiklah, hadapkan segera ulama itu ke istana, perintah Baginda Raja. Keesokan harinya sang menteri mengajak ulama tersebut datang ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantu? Kata Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan? Tanya sang ulama. Adakah kamu punya pertanyaan yang sulit? Yang jawabannya tidak mudah ditebak, kata Baginda Raja. Oh itu, saya punya tebakan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya Paduka. Maukah Padukaku beritahu? Balas sang ulama. Ya, beritahu saya, apa tebakannya? Saut Baginda Raja. Pertanyaannya, apa yang lebih jahat dari setan? Kata sang ulama. Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat? Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat? Tanya Baginda Raja heran. Katanya Paduka butuh tebakan. Jawab saja Paduka. Kalau bisa, berarti Paduka seorang yang pandai, ujar sang ulama. Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya. Dan pasti Abu Nawas tak akan bisa menjawabnya, pikir Baginda Raja. Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya? Pinta Baginda Raja kepada sang ulama. Maaf Paduka yang mulia, tapi saya tidak akan memberitahu kepada siapapun, balas sang ulama. Baiklah, pertanyaanmu memang aneh dan sulit untuk dijawab, ucap Baginda Raja. Masih ada satu pertanyaan lagi Baginda, saut sang ulama. Oh ya, apa itu? Tanya Baginda Raja. Perkara apa yang orang miskin punya dan dibutuhkan oleh orang kaya? Kata sang ulama memberitahu. Sejenak Baginda Raja terdiam. Namun setelah sekian lama berpikir, ia tak kunjung menemukan jawabannya. Kalau pertanyaannya dibalik, tentu akan mudah dijawab. Perkara apa yang orang kaya punya dan dibutuhkan orang miskin? Tentulah jawabannya harta. Tapi ini malah sebaliknya. Ini yang membuat saya menjadi pusing, ujar Baginda Raja. Namanya saja tebakan Paduka, tentu penuh dengan teka-teki, timpal sang ulama. Kedua pertanyaanmu memang bagus dan tepat sekali untuk menantang Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka pada keesokan harinya dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu menjawab dengan benar, kamu akan mendapat hadiah. Tetapi jika kamu salah, kamu akan dihukum. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang, langsung mengiyakan tantangan tersebut. Saya siap Paduka. Apa pertanyaannya? Saut Abu Nawas. Apa yang lebih jahat dari setan? Tanya Baginda Raja. Yang lebih jahat dari setan adalah kedengkian kita, jawab Abu Nawas.
Mendengar hal itu, Baginda Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas. Sementara sang ulama memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang dipunyai oleh orang miskin tapi dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya Baginda Raja. Jawabannya adalah harapan, Baginda. Karena orang miskin punya harapan, sedangkan orang kaya butuh lebih banyak lagi. Jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sulit dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Begitu pula dengan sang ulama. Ia kembali memuji atas kecerdasan Abu Nawas. Sesuai dengan janji yang diucapkan, Baginda Raja kemudian memberi Abu Nawas hadiah. Abu Nawas mampu membutakan dan menyembuhkan mata wanita yang pengaruhi istrinya. Abu Nawas merupakan tokoh sufi sekaligus pujangga Arab terkenal yang hidup di zaman Baginda Raja Harun. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal seorang yang cerdas dan cerdik serta berperangai baik. Sehingga tidak heran kalau Baginda Raja kagum padanya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga merupakan sosok yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan di kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya, tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Sehingga keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan kebiasaan baik itu. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari hutan guna mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojokan ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya seperti sedang memandang kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas pun cemas. Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak.
kebutuhannya selalu terpenuhi, sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak tahukah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu, saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar saya sembuh dari kebutaan ini," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu. Tapi setelah itu, saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. "Maafkan saya, Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan keulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari kemudian wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Abu Nawas membajak sawah dari dalam penjara. Berawal dari sebuah keteledoran yang tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan, Abu Nawas menjadi buronan Baginda Raja. Dia pun mengerahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas di rumahnya. Tibalah prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang. Baru mencangkul beberapa meter saja, tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana. Abu Nawas sedih karena ladangnya belum selesai dicangkul. Ditambah, sang istri tidak mungkin kuat mencangkul sendirian. Di dalam penjara, Abu Nawas berpikir keras agar istrinya tetap bisa menanam kentang. Kalau tidak, musim tumbuhnya kentang akan berlalu begitu saja. Kemudian, ia memanggil seorang penjaga penjara. "Wahai penjaga, saya ingin menulis surat rahasia untuk istriku di rumah tentang sesuatu yang sangat penting," kata Abu Nawas yang menyampaikan bahwa suratnya itu tidak boleh dibaca oleh siapapun. Si penjaga penjara tersebut langsung melaporkan keinginan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja menyetujuinya. Penjaga penjara langsung mengambilkan kertas dan pena untuk Abu Nawas.
Abu Nawas menulis dalam suratnya, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-sekali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja Baginda Raja penasaran, lalu membaca surat rahasia Abu Nawas untuk istrinya. Setelah mengetahui isi surat tersebut, Raja mengirim banyak prajurit untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas kaget. Prajurit kerajaan ramai-ramai menggali ladangnya. Setelah sekian lama para prajurit menggali di seluruh ladang, namun tidak mendapatkan apa-apa. Justru pekerjaan mencangkul ladang yang selama ini di hadapan Abu Nawas dan istrinya kini sudah selesai dan bisa ditanami kentang. Abu Nawas kembali menyurati istrinya, "Istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang tanpa harus menggali tanah." Itulah cerdiknya Abu Nawas. Meski di dalam penjara, ia masih bisa membajak ladangnya. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa satu butir buah. Satu butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan satu butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan satu kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan saya paling benci dengan buah anggur?" ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim.
Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa 1 keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya, jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Perebutan tanah Abu Nawas dan Abu Jahal. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahal dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahal susah tidur. Tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. Aku harus melakukannya. Sekarang mumpung waktunya sudah malam, pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Hei Abu Jahal, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tegas Abu Jahal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikir Abu Nawas. Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal, ucap Abu Nawas. Itu sih salahmu sendiri, kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku, sahut Abu Jahal. Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres, kata Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan? Tanya Abu Nawas geram. Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim, balas Abu Jahal menggertak. Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim, timbal Abu Nawas. Maka keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, jujur saja saya sangat bingung, siapa di antara kalian yang benar? Tapi sepertinya aku lebih percaya Abu Jahal. Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal itu? Anda adalah hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan, balas Abu Nawas tidak terima. Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas, ucap Abu Jahal. Enak saja kamu bicara, kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas, bentak Abu Nawas. Saya harap kalian berdua diam.
Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, sahut Abu Jahal. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas, batin Abu Jahal kegirangan. Oh iya, Abu Jahal, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar. Tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis, kata sang hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku, pikir Abu Jahal ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar, sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal, bentak Tuan Hakim. Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahal. Oh begitu. Jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan? Tanya Abu Jahal khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas, sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Demikianlah kisah cerdik Abu Nawas melawan Abu Jahal. Abu Nawas memberi upah untuk pencuri barang belanjaannya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati barang-barang kebutuhan di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih bahan-bahan kebutuhan di pasar. Barang belanjaan yang sudah dibayar satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang, dan tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Barang belanjaan pun terlalu banyak. Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah penuh. Lalu ia berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas mencari kuli panggul hingga pandangannya tertuju pada seorang lelaki yang berbadan kekar dan tegap. Dia berpikir pastilah orang tersebut kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. Hei kamu, kemari, tolong bawakan belanjaan saya, nanti kamu saya beri upah, ucap Abu Nawas.
"Baik Tuan," balas orang tersebut. Abu Nawas lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asik berjalan dengan santai sampai ia tidak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa barang belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang asik memilih-milih barang, tiba-tiba salah satu kawannya menghampiri. "Hei Abu Nawas, tadi aku melihat orang yang mencuri belanjaanmu tempo hari," kata teman Abu Nawas. "Mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia, ayo kita tangkap dan minta ganti rugi," ajak kawannya. Namun yang dilakukan Abu Nawas membuat kawannya heran. Ia justru lari dan bersembunyi di suatu warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya tersebut. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa malah sembunyi?" tanya temannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu sudah membawakan belanjaanku selama seminggu, sedangkan aku belum memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuannya ke pasar mencariku, makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu meninggalkan dan berkata, "Kamu memang aneh Abu Nawas." Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit.
Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati. Pria buta huruf gagal mempermalukan Abu Nawas. Ia justru kena batunya. Abu Nawas merupakan salah satu warga Baghdad yang dikenal memiliki kecerdasan dan kecerdikan dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Tak jarang Abu Nawas juga dipanggil oleh Baginda Raja guna memberi nasihat akan permasalahan yang tengah dialami di istana. Seperti biasa, setelah menunaikan sholat Isya, Abu Nawas dan kawan-kawannya duduk di teras masjid. Mereka mendiskusikan beragam permasalahan, mulai dari ilmu agama hingga ilmu tentang kebijaksanaan yang membuat orang-orang betah duduk berlama-lama mendengarkan Abu Nawas. Pasalnya, setiap ilmu yang disampaikannya selalu diselingi humor yang mengundang tawa. Suatu ketika, ada orang yang buta huruf tidak suka dengan Abu Nawas. Orang tersebut sangat ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Namun ia belum menemukan caranya. Tiba-tiba di benaknya terbesit ide yang unik. Dengan membawa secari kertas dan pena, ia mendatangi kawannya untuk meminta tolong. "Hei kawan, maukah engkau menulis surat di kertas ini?" pinta orang tersebut kepada kawannya. "Apa yang ingin kau tuliskan?" tanya kawannya. "Aku adalah orang yang bodoh dan pandai membual," ujar orang tersebut. Kawannya itu seketika heran mendengar permintaannya. "Untuk apa menulis kalimat seperti itu?" tanya kawannya penasaran. "Sudahlah, pokoknya tuliskan saja," balas orang tersebut. Setelah kawannya selesai menulis, ia pun langsung merebutnya dan pergi tanpa permisi. Setelah sholat Isya, orang itu pergi ke masjid untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas sedang duduk dikelilingi oleh kawan-kawannya. Ia pun langsung menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku dapat surat dari seseorang. Tolong bacakan surat ini keras-keras," pinta orang tersebut sembari memberikan secari kertas. Abu Nawas langsung menerima dan membuka surat tersebut untuk membacanya. Abu Nawas sempat terkejut karena tulisan tersebut tertuliskan, "Aku adalah orang bodoh yang pandai membual." Orang ini mau mempermalukan aku di depan orang-orang, pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun terdiam dan mencari cara supaya bisa lepas dari jebakan ini. Hingga akhirnya muncul ide yang tak kalah unik. Abu Nawas berpura-pura mengamati dan beberapa kali membolak-balikkan kertas itu. "Kenapa Abu Nawas? Cepatlah bacakan surat itu keras-keras. Kamu tahu kan kalau aku buta huruf, jadi aku tidak bisa membacanya," tutur orang tersebut.
Waduh, saya minta maaf, saya tidak bisa membaca, jawab Abu Nawas. Memalukan, orang secerdik Anda dan sepandai Anda ternyata tidak bisa membaca. Seharusnya kamu malu dengan sorban yang kamu pakai, ujar orang tersebut. Kala itu, orang yang bersorban adalah tanda orang yang berpendidikan. Tiba-tiba Abu Nawas melepaskan sorbannya dan meletakkan sorban tersebut di kepala pria buta huruf itu. Sekarang kamu sudah memakai sorban. Jika itu memberimu pengetahuan, silahkan baca sendiri, balas Abu Nawas. Orang-orang yang hadir kala itu pun spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Si buta huruf itu pun gagal untuk mempermalukan Abu Nawas. Justru ia yang kena batunya. Ia tak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang cukup cerdik. Orang buta huruf tersebut kemudian pergi dengan menahan rasa malu. Itulah kisah cerdik Abu Nawas dalam menghadapi kawannya yang akan mempermalukannya. Abu Nawas dan sepotong roti. Alkisah, pada suatu hari kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk. Karena sumber pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak memenuhi target. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat Baginda Raja geram. Kerajaan telah berhasil memperluas wilayahnya, namun krisis malah muncul dari pendapatan pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana para menteri kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baginda Raja memulai pembicaraan. Wahai para menteri, bagaimana mungkin kerajaan ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian menurun? Tanya Baginda Raja. Semua menteri hanya bisa terdiam mendengar bentakan Baginda Raja. Mereka tak mampu menjawab, hanya memberikan kertas laporan kepada Baginda Raja. Karena sangat marah, Baginda Raja pun merobek kertas-kertas itu. Dan ada juga yang disuruh memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir di pertemuan itu juga tak mampu berbuat banyak. Namun, beberapa saat kemudian, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk menggantikan petugas pajak menghitung pendapatan pajak. Setelah beberapa saat, Abu Nawas maju ke singgasana raja dan membawa sepotong roti. Melihat hal itu, semua menteri terheran-heran dengan tingkah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apakah kau akan menyuapku dengan sepotong roti itu? Tanya Baginda Raja agak marah. Bukan begitu Baginda Raja. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu? Kau jangan berpura-pura gila di hadapanku, kata Baginda Raja kesal. Wahai Baginda Raja, usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan sanggup memakan kertas-kertas yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi, semua laporan aku pindahkan pada roti ini, ucap Abu Nawas. Sebuah teguran yang halus dari Abu Nawas agar Baginda Raja lebih bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Sejak saat itu pula, Baginda Raja tersadar bahwa tindakannya tidak benar karena telah menyuruh menterinya memakan kertas. Akhirnya, Baginda Raja merumuskan kembali perundang-undangan yang lebih memihak kepada rakyat kecil. Kebun Abu Nawas dirusak sapi. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun. Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang.
Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya. Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun, hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika, saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Abu Nawas dan anak nakal. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu, yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. "Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas?" tanya sang raja negeri seberang. "Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad," jawab Baginda Raja. "Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari," balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja,
raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. "Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin," pinta sahabat Baginda Raja. "Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati," balas Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu," ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman," terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas.
Namun raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani?" tanya Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar," rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," saut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang,
Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja, kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya 1 iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci 1 persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas.
"Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Inisiatif berlebihan bisa membawa celaka. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya. Namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertobat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertobat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kau membeli telur, kenapa lambat sekali melaksanakannya? Kalau kusuruh membeli 3 telur, kenapa kau tidak membelinya sekaligus? Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur, dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung," kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi," ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, "Aku hanya menyuruhmu memanggil tabib. Beberapa orang itu siapa?" "Begini Tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawakan penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang, agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur," kata Abu Nawas. "Dan mungkin Tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal dunia. Saya juga membawa tukang penggali kubur," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertobat dan rajin membayar zakat. Pada suatu hari, saudagar yang kaya raya akan mengadakan pesta besar dan mewah. Karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya, tentu yang diundang dari golongan orang-orang kaya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Meskipun bukan orang kaya, tapi ia diundang ke pesta tersebut. Dengan senang hati, Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar di pesta nanti bisa makan sebanyak-banyaknya. Setelah langit mulai gelap, Abu Nawas bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah saudagar kaya, Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang memakai jubah kebesarannya, dan para tamu yang datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah. Akan tetapi, Abu Nawas yang memakai jubah usang
Belum lagi warnanya yang telah memudar, jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas dengan kecewa memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi kali ini ia memakai jubah yang bagus dan indah. Berbeda dengan sebelumnya, tuan rumahnya menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas dipersilahkan duduk di depan meja yang besar dan penuh hidangan mewah bersama tamu-tamu yang lain. Tapi bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang, Abu Nawas tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Abu Nawas malah membuka jubahnya dan ia letakkan di atas hidangan itu. Kemudian berteriak, "Hei jubah indah, makanlah hidangan itu." Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian para tamu undangan, termasuk si tuan rumah saudagar kaya. Lalu Abu Nawas berkata lagi, "Tadi, waktu aku pertama kesini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa atau menyambutku, apalagi mengajakku makan. Tapi, saat aku kembali dan memakai jubah mewah, aku disambut dengan ramah, dipersilahkan duduk dan makan. Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan aku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika, tuan rumah si saudagar kaya pun tersadar dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas anti hujan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang disaksikan oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin segera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh tazim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. Tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini, kau kuberi kuda yang lamban. Sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar," Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal, ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya segera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan.
Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Kini hujan lebih deras daripada hari kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering seolah tidak terkena hujan, atau memang Abu Nawas manusia anti hujan, saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. "Terus terang bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang sangat lamban ini," tegas Baginda Raja. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Tuan. Tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bersegera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti," ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Untuk mengalahkan raja, Abu Nawas membakar tendanya. Dalam dunia sufi dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Baginda Raja. Salah satu cerita yang masyhur adalah Baginda Raja menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Baginda Raja mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Baginda Raja sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan disetujui di tempat alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Bukan hal yang sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun, Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut.
Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. "Tenang saja, waktu masih panjang," gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Baginda Raja. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas mulai beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja warga yang hadir di tenda milik Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja berpindah ke lokasi kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Nah, saya yang menang kan yang mulia? Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam," ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengalahkan tantangan dari Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng sembari mengakui kecerdikan Abu Nawas.